Saya akan menjelaskan materi terkait kemerdekaan Indonesia dari Rengas Dengklok sampai pembacaan teks proklamasi. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Fatmawati menceritakan percakapannya dengan Soekarno setelah pulang dari Rengas Dengklok. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari, Soekarno pulang ke rumah dan memberitahu Fatmawati mengenai rencana proklamasi tersebut. "Besok kita umumkan kemerdekaan," kata Soekarno singkat kepada Fatmawati setibanya di rumah. Menurut pengakuan Fatmawati saat itu, Bung Karno yang kelihatan lelah masih menulis di meja kamarnya. Ia melihat Bung Karno beberapa kali merobek-robek kertas dan membuangnya di tempat sampah. Fatmawati pun enggan menanyakan apa isi tulisan. Fatmawati pun enggan menanyakan apa isi tulisan dalam setiap kertas yang dirobek suaminya itu. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang penculikan Soekarno dan Bung Hatta. Sebelumnya pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari terjadi penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta. Keduanya diculik kelompok pemuda Rengas Dengklok, Jawa Barat. Para pemuda mendesak agar Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio. Namun akhirnya disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan diumumkan pada Jumat 17 Agustus 1945. Selanjutnya Bung Karno dan Bung Hatta dibawa kembali ke Jakarta pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari atau 8 jam sebelum proklamasi. Setibanya di Jakarta, mereka sempat singgah di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Selanjutnya, di ruang makan rumah Laksamana Maeda, itulah mereka bertiga merumuskan teks proklamasi. Bung Karno menuliskan satu kalimat membuka pada secakir kertas yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kalimat itu diambil dari rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dihasilkan pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Kecil dan 9 dan dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Menurutnya kalimat pertama hanya berusaha menyatakan kemauan bangsa untuk menentukan nasib sendiri, menyelenggarakan revolusi nasional dengan dasar gagasan ini. Dia pun menuliskan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dengan tempo sesingkat-singkatnya. Setelah teks proklamasi disusun, pertemuan diakhiri.